adalah Daihatsu Ayla terbaru. Perubahan hanya facelift di beberapa bagian saja. Nah, apa saja perubahan Daihatsu Ayla terbaru serta perbedaan dengan Ayla yang lama? Simak pembaharuan Daihatsu Ayla terbaru di video ini. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik like bila kamu suka dengan video ini. Plus, tuliskan kritik dan saran kamu di kolom komentar. Ubahan paling besar dari Ayla ini ada pada bagian eksteriornya. Desain eksteriornya terinspirasi dari Ayla Turbo yang terlihat agresif di bagian depannya. Untuk grillnya luar biasa besar, memanjang full vertikal dari atas sampai bawah dengan semua bagian berwarna hitam yang dibagi beberapa bagian. Bagian yang paling atas dikasih panel black glossy dan tetap ada garis chrome yang panjang yang tersambung sampai di bagian lampunya. Untuk bagian bumpernya terlihat agresif dan di bagian fog lampnya diberi panel chrome yang tidak terlalu mencolok. Untuk detail lampu depannya, lampu kecilnya menggunakan LED, lampu besarnya menggunakan proyektor halogen, lampu jauhnya menggunakan halogen non-proyektor, lampu sen dan lampu fog lampnya menggunakan halogen. Nah, untuk bagian sampingnya, perubahan pertama yaitu bagian velg. Velgnya berukuran 14 inch dengan corak yang berubah, walaupun tetap dual tone dan ukuran bannya juga masih sama. Untuk bentuk spionnya juga berubah, sudah bisa menutup dan membuka secara elektrik, dan ada stiker deluxe di atas ban bagian depan. Nah, untuk bagian eksterior belakangnya, sebagian besar masih sama dan hanya ada perubahan motif dan warnanya saja. Untuk bumper bagian bawahnya menggunakan model yang agresif dengan panel hitam dan reflektor di ujung-ujungnya. Sudah dilengkapi juga dengan muffler cutter chrome. Berbicara soal varian Ayla ini, Ayla facelift ini punya banyak varian. Ada yang mesinnya 1200 cc dan ada yang mesinnya 1000 cc. Yang 1200 cc mulai dari varian yang tertinggi yaitu Ayla R Deluxe, Ayla R, Ayla X 1200 cc. Nah, Ayla yang 1000 cc lebih banyak varian. Variannya yaitu Ayla X Deluxe, Ayla X, Ayla XD Plus manual, dan Ayla D manual. Untuk pilihan warnanya sendiri, ada si putih ini, ada juga kuning, ada silver, ada abu-abu, ada hitam, ada merah, dan ada orange. Nah, untuk bagian interiornya, sama seperti bagian eksteriornya yang tidak terlalu banyak perubahan. Pada bagian dashboardnya terlihat modern dengan perubahan di bagian tengahnya, yaitu central console di dashboard yang modelnya bentuk satu frame yang memberikan kesan lebih simpel tapi terlihat berkelas. Dengan adanya ventilasi AC, head unit touchscreen di sebelah kanan dilengkapi dengan radio, Bluetooth, dan USB, dan akhirnya Ayla juga dilengkapi dengan kontrol AC-nya yang sudah digital. Ubahan selanjutnya ada di desain instrumennya, tapi fungsinya masih sama dan tidak ada perubahan. Untuk bagian setirnya tidak ada perubahan, hanya dilengkapi dengan tombol audio. Soal pemakaian bahan door trim dan dashboardnya masih full plastik semua, tapi di door trim depan diberikan kain yang bermotif. Untuk bagian joknya, motifnya punya perubahan sedikit dengan kain yang agak kasar dan kombinasi warna hitam dan merah di bagian tengahnya. Dengan joknya yang tinggi, jadi visibilitas keluarnya jadi jelas, dan pengaturan jok yang masih manual dengan headrest yang menyatu dengan jok untuk di bagian depan. Jok di bagian belakangnya
Untuk ruang kepalanya masih cukup aman, dan ruang kakinya termasuk luas untuk mobil yang kecil ini. Dan sudah memiliki headrest yang bisa diatur. Untuk Ayla ini belum memiliki tombol start atau stop dan masih menggunakan kunci biasa. Kita masuk ke bagian bagasinya. Bagasinya tidak ada perubahan. Untuk membukanya harus dengan kunci atau dengan tuas yang ada di kanan jok driver. Untuk ruang bagasinya berbentuk mengotak, jadi tidak masalah jika memasukkan barang yang lebar dilengkapi dengan net bagasi. Di dalam bagasi ada tempat penyimpanan ban serepnya dengan velg kaleng dan dilengkapi juga dengan penutup bagasi untuk menutupi barang yang ada di dalam bagasi supaya tidak dilihat dari luar. Berbicara soal fitur keselamatan, untuk fitur keselamatannya Ayla terbaru ada rem ABS dan EBD. Jadi, pengereman jadi aman dengan fitur ini. Yang terbaru juga sekarang ada kamera mundurnya serta dual airbag dan tentunya ada juga immobilizer yang terintegrasi di kuncinya. Berbicara soal dapur pacu, Ayla Air Deluxe ini menggendong mesin 3NR VE DOHC Dual VVT 1200 cc 4 silinder dengan tenaga maksimum 88 PS per 6000 rpm dan torsi maksimum 108 Nm per 4200 rpm. Memiliki mesin penggerak roda depan dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Berbicara soal harga Ayla Air Deluxe 1200 cc manual tahun 2020 ini berkisar Rp146.900.000. Nah, untuk estimasi pajak tahunannya Rp2.691.000. Gimana sobat dengan facelift dari Ayla ini? Apakah kamu berminat? Jika kamu berminat, bisa menghubungi kontak yang tertera di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.